okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video mengenai hiperbola. Selamat menonton. Pengertian hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya dari dua titik tertentu nilainya selalu tetap. Kedua titik tertentu itu F1 dan F2 disebut titik fokus. Saya akan menjelaskan tentang soal hiperbola. Tentukan persamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0 jika diketahui fokus plus minus 8,0 dan puncak plus minus 7,0. Penyelesaian fokus plus minus 8,0 diketahui Z-nya itu 8. Puncak plus minus 7,0 diketahui A-nya itu 7. Kita masuk ke rumus. Rumusnya B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat ini sudah diketahui 8, jadi 8 kuadrat min A ini sudah diketahui itu 7, jadi 7 kuadrat. B sama dengan akar 8 kuadrat itu hasilnya 64 min 7 kuadrat itu hasilnya 49. B sama dengan 64 dikurangi 49 hasilnya 15, jadi akar 15. Terus rumus B ini sudah didapatkan dan kita kembali ke bentuk umum persamaan. 7 ini dikuadratkan jadi 49 dan B ini kan sudah dapat hasilnya 15. B ini kan lebih kecil dari 49, jadi kita ambil rumus ke hiperbola horizontal karena kita pilih rumusnya x2 per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 sama dengan x kuadrat sama dengan A ini kan 7, jadi 7 kuadrat min Y kuadrat per 20 akar 15 kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 7 kuadrat itu hasilnya 49 min Y kuadrat sama dengan 15. Jadi hasilnya. Baiklah, di sini kan saya akan menjelaskan contoh soal hiperbola kedua. Di sini diketahui hiperbola dengan persamaan x kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 1. Tentukan. Di sini 4 yaitu sebagai nilainya yaitu A dan 3 ini sebagai B. Di sini kami akan menentukan titik puncak, fokus, persamaan garis asimptot, panjang garis direktris, panjang fokus rektum, dan nilai eksentris. Pertama-tama, saya akan mencari nilai C-nya karena nilai A sama B-nya sudah diketahui. Di sini saya akan mencari nilai C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumus ini umum digunakan di persamaan lingkaran dan sebagainya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu kita masukkan nilai A-nya yaitu 4 kuadrat dan nilai 3-nya yaitu B kuadrat. Nilai B-nya itu yaitu 3 kuadrat. Sudah itu C kuadrat sama dengan 4 akar 2 yaitu 16 dan 3 akar 2 yaitu 9. Lalu kita jumlahkan nilai itu hasilnya 25. Jadi akar 25 yaitu sama dengan 5.
baru kita mencari titik puncaknya, yaitu dengan rumus plus minus A sama dengan 0 di tabel sebelumnya. A sama dengan 0 dan min A sama dengan 0. Kita masukkan nilai A nya yaitu 4, 0 dan min 4 sama dengan 0. Sudah ditentukan yaitu nilainya 4,0 dan min 4,0. Dan selanjutnya saya akan mencari titik fokusnya dengan menggunakan rumus plus minus C sama dengan 0. Rumusnya sudah ditentukan di tabel sebelumnya. C sama dengan 0 dan min C sama dengan 0. Yaitu kita masukkan nilai C nya yaitu 5 sama dengan 0 dan min 5 sama dengan 0. Baiklah, saya akan mencari persamaan garis asintot. Rumus asintot sudah dijelaskan di tabel berikut sebelumnya. Y sama dengan plus minus BAX, BA sama dengan X. Y sama dengan B per A sama dengan X. Lalu kita masukkan nilai B nya yaitu 3 dan nilai A nya yaitu 4. Sudah tuh kita mencari yang minusnya juga, yaitu Y sama dengan min B per A sama dengan X, yaitu nilai B nya yaitu 3 dan nilai A nya yaitu 4. Lalu kita mencari panjang garis direktusnya. Sudah ditentukan dengan rumus sebelumnya, di tabel sebelumnya dengan rumus Y sama dengan plus minus A kuadrat sama dengan B. Y sama dengan plus minus nilai A nya yaitu 4 kuadrat dan nilai B nya yaitu 3 sama dengan plus minus akar dari 4 kuadrat yaitu 16 per 3. X sama dengan 16 per 3 plusnya, dan X sama dengan min 16 per 3 sebagai minnya. Dan kita selanjutnya mencari rumus panjang fokus rektum. Rumus rektum sudah diketahui di tabel sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus 2B kuadrat sama dengan A. Lalu kita masukkan nilainya yaitu B turun dan nilai B yaitu 3 akar 3 kuadrat sama dengan nilai A yaitu 4. Jadi 2 dikali 3 akar 2 yaitu 9 per 4. Jadi 2 kali 9 yaitu 14 per 4, dan kita disederhanakan dibagi menjadi 2 yaitu 9 per 2. Dan terakhir kita akan mencari nilai eksentrisitas dengan menggunakan rumus dari tabel sebelumnya, yaitu rumus C per A, yaitu nilai C nya yaitu 5 dan A nya yaitu 4, jadi 5 per 4. Tentukan persamaan hiperbola dengan titik pusat di min 4,1 dan salah satu titik puncaknya di 2,1 serta kandung sumbu minornya adalah 8. Karena pusat dan puncaknya sudah diketahui, yaitu pusatnya tadi min 4,1 dan puncaknya 2,1, maka bisa dilihat dari grafiknya yang berbentuk horizontal. Nah, di grafiknya ini berbentuk horizontal. Jadi kita pakai rumus hiperbola horizontal yang tertera di tabel ini. Nah, nilai H sama H itu sudah diketahui tadi. Jadi kita nyari nilai A kuadrat sama B kuadrat. Untuk nyari nilai kedua itu kita pakai rumus sumbu minor. Yang dimana rumus sumbu minor itu tertera di tabel ini, itu 2B. Kita masuk sumbu minornya, adalah 8. Jadi kita masuk 8. Terus sama dengan 2B. 2B itu pindah luas di sini, jadi 8 bagi 2 hasilnya 4. Terus nilai B itu sudah ketemu. Terus kita cari nilai A, yang dimana A ini rumusnya kita pakai yang ini. Nah, ini titik puncaknya sudah diketahui oleh 2,1. Terus 2 ini kita masukin, terus 2 sama dengan H plus A.
ini tuh nilainya min 4. Jadi min 4 ini tuh juga pindah ruas ke sini jadi plus. Nilai 2 ditambah 4 sama dengan nah nilai A kuadrat sama B kuadrat tadi kan sudah ketemu. Terus kita substitusikan persamaan hiperbola. Nilai X plus 4. Nah dari plus 4 ini tuh nilai 4 ini min 4 itu tuh di kuadrati sesuai dengan rumus ini, jadi hasilnya plus 4 per nilai A yang tadi itu 6, jadi 6 kuadrat dikurang Y min 1 per B kuadrat itu tadi 4. Nah jadi setelah mensubstitusikan persamaan hiperbola tadi, kita membagi 6 kuadrat dan 4 kuadrat ini, yang dimana 6 dikuadrati hasilnya 32. 32 itu tuh dibagi dengan 144 ini ialah hasilnya 4. Sementara yang 4 dikuadrati, terus 4 dikuadrati hasilnya 16. 16 ini dibagi 144 terus hasilnya 9. Ialah kita tulis persamaannya 4x plus 4 kuadrat dikurang 9 Y min 1 kuadrat sama dengan 144. Untuk dapeti X kuadrat itu ialah X dikuadrati hasilnya X kuadrat. Terus 4 dikali X itu 4X. 4X dikuadrati itu jadinya plus 8. Terus 4 dikuadrati hasilnya 16. Nah, ini 9 ini ialah Y dikuadrati itu jadi Y kuadrat. 1 dikali Y itu min Y dikali kuadrati hasilnya min 2Y. Terus min 1 dikali min 1 sama dengan 1 sama dengan 144. Terus sudah kita tulis persamaannya itu dapat ke ini hasil ini 4 dikali X kuadrat itu 4X kuadrat. Terus 4 dikali 8 itu hasilnya 32. 4 dikali 16 hasilnya 64. Terus itu min 9 dikali Y kuadrat itu min 9 Y kuadrat. Terus min 9 dikali min 2 sama dengan 18 Y kuadrat. Terus min 9 dikali 1 itu hasilnya min 9 sama dengan 144. Sudah ketemu hasil ini, kita susun jadi 4x kuadrat plus 32x plus 64 dikurang 9y kuadrat plus 18y min 9 sama dengan 144. Nah, kita susun lagi 4x kuadrat plus 9y plus 32x plus 18y plus 55. Untuk 55 ini ialah 64 dikurang 9 hasilnya 55 sama dengan 144. Terus 4x kuadrat plus 9y kuadrat plus 32x plus 18y min 89. Nah, untuk dapat 89 itu 144, kita pindah ruas ke sini jadi 144 dikurang 55 hasilnya min 8, hasilnya 89. Inilah hasil akhirnya ini. Saya akan menjelaskan contoh soal hiperbola berikut. Diketahui persamaan hiperbola min 4x kuadrat plus 3y kuadrat plus 24x min 18y plus 27 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik pusat, puncak, dan fokus dan hiperbola tersebut. Ini min 4x kuadrat plus 3y kuadrat min 24x min 18y plus 27 sama dengan 0. Jadi kita tulis x-nya dulu, min 4x kuadrat min 24x. Baru kita tulis y-nya plus 3y kuadrat min 18y sama dengan min 27. Min 27 ini kita dapat dari sini, 27 ini pindah ruas ke sini jadi min 27. Min 4 x kuadrat plus 6x plus 3y kuadrat min 6y sama dengan min 27. Nah, di sini min 4 x plus 3 kuadrat min 9 plus 3 y min 3 kuadrat min 9 sama dengan min 27. Min 4
X plus 3 kuadrat plus 3 Y min 3 kuadrat sama dengan minus 7 min 36 plus 3 7. 4 X plus 3 kuadrat min 3Y min 3 kuadrat sama dengan 36 X plus 3 kuadrat per 9 min Y min 3 kuadrat per 12 sama dengan 1. Jadi pusatnya di sini H, K kita dapat dari sana sama dengan min 3,3. Ini plus 3 ini kita pindah ke sini jadi min 3. Yang min 3 ini kita pindah ke sini jadi plus 3. Puncaknya ialah H plus min A kali K. Min 3 plus minus 3,3 sama dengan 0,3 dan min 6,3. Fokusnya sama dengan H plus minus C, K sama dengan min 3 plus minus akar 21,3. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 9 plus 12 sama dengan 21. C sama dengan plus minus akar 21 sama dengan min 3 plus akar 21,3 dan min 3 min akar 21,3. Berikut penjelasan saya. Terima kasih. A few moments later. Woi, lagi santai kawan. Soal garis lingkung hiperbola. Terdapat persamaan hiperbola x kuadrat per 3 dikurangi y kuadrat per 12 sama dengan 1 dan garis y sama dengan 4x plus n. Berapakah nilai n yang dapat membuat garis lingkung hiperbola? Untuk menyelesaikannya yaitu kita mensubstitusikan garis y sama dengan 4x ditambah n ke persamaan hiperbola x kuadrat per 3 dikurangi y kuadrat per 12 sama dengan 1. Kita peroleh x kuadrat per 3 dikurang 4x plus n kuadrat per 12 sama dengan 1. Sebelum itu kita menyederhanakan 4x plus n kuadrat, yaitu dengan 4x kita kuadrati jadi 16x kuadrat, n dikali 4x hasilnya 4nx dikali 2 jadi hasilnya 8nx, n kuadrat hasilnya n kuadrat. Jadi kita dapat hasil dari penyederhanaannya adalah 16x kuadrat ditambah 8n x ditambah n kuadrat. Kita masukkan di sini. Kita harus menyederhanakannya menjadi persamaan yang sederhana, yaitu dengan dibagi dengan 12. Jadi 12 bagi 3 itu hasilnya 4, 4 dikali x kuadrat hasilnya 4x kuadrat. Setelah itu 12 dibagi 12 itu 1, kita kalikan dengan persamaan tadi yang sudah kita pecah, yaitu jadi 1 dikali 16x kuadrat hasilnya 16x kuadrat, 1 dikali plus 8nx hasilnya plus 8nx, 1 dikali n kuadrat hasilnya plus n kuadrat. Dan terus 12 dikali 1 hasilnya 12. Setelah itu kita kurangkan 4x kuadrat dengan 16x kuadrat. Hasilnya min 12x kuadrat. Terus kita lihat kita dalam kurungan di sini untuk di sini kita dapatkan min n kuadrat kita hasilnya min n kuadrat dan min dikali 12 nah min 12. Jadi kita harus membuat persamaan ini hasilnya harus sama dengan yang di atasnya. Setelah itu ini kan semuanya min. Nah, kita dapatkan hasilnya tadi min 12x kuadrat min 8nx min n kuadrat plus 12 sama dengan 0. Nah, dalam determinan rumusnya itu kan dia plus semua. Jadi untuk kita plusi kita bagi dengan min 1. Jadi hasilnya itu min 1 dibagi dengan min 12 hasilnya 12 plus, dan min ini dibagi dengan min 8nx hasilnya plus 8nx, min 1 dibagi min n kuadrat tambah 12 hasilnya plus n kuadrat plus 12. Nah, karena sudah diperoleh persamaan kuadrat dengan a-nya itu 12 yang tadi ini a, dan b-nya 8n, dan c-nya itu
agar garis menyinggung hiperbola haruslah determinannya sama dengan 0. Karena determinan tadi kita harus sama dengan 0, jadi kita menggunakan rumus determinan yaitu b kuadrat dikurang 4ac sama dengan 0. B-nya tadi kita sudah ketemu yaitu 8n dan A-nya tadi itu 12 dan C-nya itu n kuadrat plus 12. Jadi kita tinggal substitusikan. Ketika kita sudah substitusikan, 8n ini kita sederhanakan, kita kuadratkan menjadi 64n kuadrat. Dikurang 4 kali 12 kita 98, n kuadrat ditambah 12 kita turunkan lagi sama dengan 0. Terus 64n kuadrat kita turunkan, min 48 ini kita sederhanakan dengan min 48 dikali n kuadrat, hasilnya min 48n kuadrat, terus min 48 dikali 12 itu hasilnya min 576 sama dengan 0. Jika sudah, kita kurangkan 64 dengan 48, hasilnya itu 16n kuadrat sama dengan min 576 kita pindah luaskan ke kanan, dia jadi plus, jadi hasilnya sama dengan 576. N kuadrat 16 kita pindah luaskan juga menjadi 576 dibagi 16, hasilnya n kuadrat sama dengan 36. N sama dengan akar 36 dari kuadrat tadi, hasilnya n sama dengan akar 36 yaitu n plus minus 6. Jadi n itu adalah plus 6 dan 6 min 6. Di sini saya akan menjelaskan persamaan garis segi hiperbola dengan gradien M. Dengan contoh soal, tentukan persamaan garis segi hiperbola 6x kuadrat min 18y min 104 sama dengan 0. Memiliki titik sejajarnya yaitu dengan garis 2x min y plus 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu kita taruh garis segi hiperbolanya yaitu 6x kuadrat min 18y kuadrat dikurang 104 sama dengan 0. Kita bagi nilai 104-nya di sini dengan seluruh nilai-nilai yang ada di sini. Jadi 6x kuadrat dibagi 104 yaitu x kuadrat per 18 dan 18y dibagi 104 memiliki hasil y kuadrat per 6 sama dengan 1. Sudah itu kita akan mencari gradien M. Dari persamaan pertama-tama kita menggunakan menggunakan garis jajar dengan garis yaitu 2x min y plus 4 sama dengan 0. Kita tulis di sini nilainya 2x min y plus 4 sama dengan 0 dengan rumus y sama dengan mx plus n. Kita ubah m-nya di sini kita taruh di sebelah kiri dengan memiliki nilai y sama dengan 2x plus 4 memiliki gradien m-nya yaitu 2 karena gradien m-nya di sini memiliki nilai 2x, jadi gradien m-nya memiliki nilai 2 sehingga persamaan terakhirnya kita peroleh a kuadrat sama dengan 18 dan b kuadrat sama dengan 6 sehingga kita masukkan dengan sehingga kita mendapatkan yaitu y sama dengan 2x plus minus 18 2 kuadrat dikurang 6 yang memiliki rumus yaitu y sama dengan mx plus minus a kuadrat m kuadrat dikurang b kuadrat. Yaitu kita taruh nilainya yaitu y m-nya yaitu 2 dan mx yaitu nilainya 2x dan a kuadrat nilainya yaitu 18 dan nilai m-nya yaitu 2. Jangan lupa dikuadratkan dikurang b-nya yaitu memiliki nilai 6. Kita taruh y 2x plus minus 18 dikuadratkan 2 menjadi 2 kuadrat yaitu 4 dikurang 6. Y sama dengan 2x plus minus 18 dikali 4 yaitu 72 dan 72 dikurang 6 dan memiliki hasil y 2x plus minus akar 66. Jadi persamaan garis seginya adalah y 2x plus
akar 66 dan Y sama dengan 2X min akar 66. Soal, tentukan persamaan garis singgung hiperbola 2x kuadrat min 3y kuadrat plus 8x min 6y min 7 sama 0 yang melalui titik 4,3. 4 ini adalah x1, 3 ini adalah y1. Jadi ini kan belum masih persamaan umum. Kita jadiin bentuk baku dan ini rumusnya x min h kuadrat per a kuadrat min y min k kuadrat per b kuadrat sama 1. Dan kita masukkan soalnya 2x kuadrat min 3y kuadrat plus 8x min 6y min 7 sama 0. Terus 2x kuadrat plus ini kita pindahkan sama-sama x. Jadi 2x kuadrat plus 8x min 3y kuadrat min 6y min 7 sama dengan 0 karena 7 ini tetap. Terus 2x kuadrat plus 4x min 3y kuadrat plus 2y sama dengan 7. 2x plus 2 kuadrat min 8 min 3 y plus 1 kuadrat plus 3 sama dengan 7. 2x plus 2 kuadrat min 3y plus 1 kuadrat sama dengan 12. X min 2 kuadrat per 6 kuadrat min y 1 min 1 kuadrat per 4 kuadrat sama 1. Dan ini kan A-nya lebih besar daripada B, jadi kita pakai rumus horizontal. Dan kita dijadikan bentuk persamaan x min h kuadrat per a kuadrat min y min k kuadrat per b kuadrat sama 1. X1 min h x min h per a kuadrat min y1 min k y min k per b kuadrat sama 1. 6x plus 2 per 6 min 2y min 1 per 4 sama dengan 1. X plus 2 min y min 1 per 2 sama dengan 1. 2x plus 4 min y plus 1 sama dengan 2. Jadi 2x min y plus 3 sama 0. Persamaan garis hiperbola yang ditarik dari titik x1 y1. Tentukan persamaan garis hiperbola x kuadrat per 2 dikurangi y kuadrat per 4 sama dengan 1 yang ditarik dari titik 3,4. Penyelesaiannya, garis polar hiperbola x kuadrat per 2 dikurangi y kuadrat per 4 sama dengan 1 yang ditarik titik 3,4 berbentuk x1x per 2 dikurangi y1y per 4 sama dengan 1. Kita masukkan x1-nya itu 3 dan y1-nya itu 4. Jadi kita masukkan hasilnya jadi 3x per 2 min 4y per 4 sama dengan 1. Nah, tadi 3x per 2 ini kita turunkan, 4 bagi 4 itu 1, jadi hasilnya min y sama dengan 1. Y kita pindah ruaskan menjadi y sama dengan 3 per 2x min 1. Kita selanjutnya mencari titik singgung. Kita mensubstitusikan garis polar y sama dengan 3 per 2x dikurang 1 ke hiperbola x kuadrat per 2 dikurang y kuadrat per 4 sama dengan 1. Jadi kita dapat peroleh x kuadrat per 2 min 3 per 2x min 1 kuadrat. 3 per 2x min 1 ini kita peroleh tadi dari y ini 3 per 2x min 1 per 4 sama dengan 1. Kita kalikan dengan 4, jadi 4 bagi 2 itu hasilnya 2. 2 kali x kuadrat adalah 2x kuadrat. 4 bagi 4 kita hasilkan 1. Kita dari ini kan kita kuadratkan, kita hasilnya jadi 9 per 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 sama dengan 4. Setelah itu karena di sini ada x kuadrat, kita kurangkan 2x kuadrat dikurang 9 per 4x kuadrat, maka hasilnya akan menjadi
min 1 dikurang min 4 hasilnya min 5 sama dengan 0. X kuadrat min 12x ditambah 20 ini kita kalikan dengan min 4. Hasilnya min 4 kali min 5 hasilnya plus 20, min 4 dikali 3x hasilnya min 12x, dan min 4 dikali 4 hasilnya min 1, min 1 kali min 1 hasilnya yaitu x kuadrat. Jadi kita sudah menemukan persamaannya, maka kita faktorkan menjadi x min 2 x min 1, karena min 2 dikali min 10 hasilnya itu adalah plus 20, sedangkan min 2 ditambah min 10 hasilnya min 12x. Jadi kita temukan bahwa x 2-nya yaitu 2 dan x 3-nya yaitu 10. Maka karena kita sudah ketemu x-nya tadi, kita substitusikan dengan y tadi yaitu 3/2, x-nya tadi diganti dengan 2 dikurang 1 hasilnya 2. Karena x 2 hasilnya 2 dan y 2 sama dengan 2, maka persamaan dari simbolnya x 2 x per 2 min 2y di per 4 sama dengan 1. Kita substitusikan menjadi 2x per 2 min 2y per 4 sama dengan 1. Kita kalikan dengan 2. 2 bagi 2 itu 1, 1 kali 2 itu hasilnya 2x. Sedangkan 4 bagi 2 itu hasilnya 2 kali 2 adalah 4. 4 dibagi 4 adalah 1. Jadi hasilnya y sama dengan 2 dikali 1 itu 2. Kita pindah ruaskan y-nya menjadi y sama dengan 2x min 2. Kita dapatkan, maka persamaan garis simbol pertama itu adalah y sama dengan 2x min 2. Untuk garis simbol kedua, kita menggunakan x kedua yaitu sama dengan 10, yang dapat kita peroleh kalau kita masukkan ke y tadi, 3/2 dikali 10 dikurang 1 ialah hasilnya 14. Karena x2 itu 10 yang tadi dan y sama dengan 14, maka persamaan dari simbolnya x 3x per 2 dikurang y 3y per 4 sama dengan 1. Kita masukkan tadi x 3-nya tadi 10 dan y 3-nya tadi 14, maka dihasilkan 10x per 2 dikurang 14y per 4 sama dengan 1. Kita kalikan dengan 2 bagi 2 itu 1 kali 10x hasilnya 10x, sedangkan 4 bagi 2 itu hasilnya 2 kali 14 itu hasilnya 28 kita bagi dengan 4 hasilnya min 7y sama dengan 2 dikali 1 itu adalah hasilnya 2, jadi hasilnya itu 10x min 7y sama dengan 2, dan y kita pindah ruaskan menjadi 7y sama dengan 10x min 2. Terus kita akan memindahkan 7 yang ada di y tadi, sehingga y kita peroleh 10 per 7x dikurang 2 per 7. Itu hasil yang kedua dari garis simbolnya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.